Kembali lagi di Star Podcast Manila Talk and Reveal bersama saya Kiki Mega Nurmawati. Hari ini Star Podcast kedatangan tamu yang luar biasa ya, bukan lagi berasal dari antar kota atau provinsi, melainkan dari mancanegara. Ya, berasal dari negara Malaysia, Pak ya. Betul. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lawang, yaitu Bapak Dr. Abdul Teddy. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Boleh diperkenalkan Pak, Pak Hasan, boleh diperkenalkan nama lengkap, kemudian berasal dari mana? Terima kasih Mbak Kiki. Perkenalkan, nama saya Syahabuddin Hasan, yang lebih senang dipanggilnya Pak Hasan ya kan? Betul. Dari College Vocational Seri Manjung, Perak, Malaysia. Kalau dulunya memang sama seperti di Indonesia juga, kita dikenali sebagai SMK Seri Manjung. Seri Manjung itu nama kotanya, provinsi nama Perak. Jadi setelah jurusannya berubah, maka dipanggilnya College Vocational karena kuliahnya selama 4 tahun. Gitu. Kita itu dulu ya. Baik. Boleh diceritakan Pak, kedatangan ke Indonesia itu dalam rangka apa begitu? Iya. Kedatangan kami yang saya koordinasikan sama teman-teman ini ada 4 guru bersama saya, dan juga ada 8 siswanya. Betul. 8 siswa ini punya 2 jurusan dalam rangka pertukaran pelajar dan guru antara KB College Seri Manjung Perak dengan SMK Negeri 4 Kota Malang untuk jurusan elektronikanya. Dan di SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang untuk jurusan listriknya. Jadi kita punya 2 jurusan saja di college kami, karena itu dipanggilnya spesialis, college spesialis ya gitu. Ya, spesialis ya gitu. Nah, iya. Iya, boleh diceritakan Pak, berangkat dari Malaysia waktu itu tanggal berapa atau sudah berapa lama ada di Indonesia? Kita berangkat tanggal berapa ya? 8 Agustus dan diperkirakan sekitar 20 hari, pulangnya 27 Agustus. Jadi kemarin dari Bandara Kuala Lumpur langsung ke Surabaya, dari Surabaya langsung ke Kota Malang itu. Baik. Sudah berkunjung ke tempat wisata mana saja Pak yang ada di Jawa Timur? Iya. Kalau di Kota Malang nih yang udah ke Bromo juga. Betul. Yang ya bagus sekali, anak-anak. Iya, sangat indah. Iya, senang sekali ke Bromo. Walaupun cuacanya agak kabus ya kan, tapi alhamdulillah anak-anak senang. Dan ini rencananya selepas ini kita berencana mau ke Madiun, setelah itu ke Jogja untuk wisata bareng aja sama anak-anaknya. Begitu. Ya. Kalau ke Kota Batu sudah Pak? Iya, Kota Batu. Mohon maaf ya, Kota Batu juga sudah kemarin. Kota Batu, anak-anak juga ke Museum Angkor juga. Ya, anak-anak ya senang sekali. Di sini sana Pak, edukasinya bagus sekali di sini untuk anak-anak ya. Iya. Gitu. Bagaimana Pak cuacanya? Apakah hampir sama dengan Malaysia Pak? Dengan di Kota Batu atau Kota Malang? Kalau di tempat kami di Kota Malang dingin, enak Pak. Iya kan Mbak Kiki ya? Iya. Ya, cukup menyenangkan. Di Malaysia nggak ada gaya gini, dinginnya. Di tempat kami itu panas sekali. Panas sekitar 36 derajat Celcius ya itu ya. Betul. Panas karena dia berada di posisi pesisir pantai. Seperti di kota Surabaya gitu. Panas ya, sering panas lah. Betul. Pak Teddy mungkin bisa menceritakan Pak tempat wisata yang ada di sekitar Semanela ada apa Pak mungkin? Terima kasih. Yang kearifan lokal Pak. Iya, kearifan lokalnya jadi Pak Hasan sudah melihat di rooftop ya, di lantai paling atas diapit oleh 2 gunung Pak Hasan ya. Masih ingat Pak? Gunungnya apa tadi? Arjuna sama Semeru. Terus di bawahnya sekolah kita ada Kali Reco. Itu airnya lebih baik daripada aqua gitu Pak ya. Kelihatannya. Terus
kelihatannya para siswa tadi lebih terkesan Ya. di sekolah ini ya. Ya. Lebih yang terkesannya ada di kantin tadi ya. Ya benar. Mungkin menarik karena view-nya ya. Terus memang didukung oleh udara yang cukup segar dan bagus itu Pak Kiki. Baik, boleh diceritakan Pak, bagaimana sih sejarahnya kok bisa tiba-tiba ada kunjungan dari Malaysia begitu? Ya. Jadi terima kasih kebetulan Pak Hasan ini kami sudah kenal lebih lama pada saat kami berkunjung ke Penang, Ya. Malaysia, beliaunya suka berkunjung ke Malang. Akhirnya beberapa bulan yang lalu kita bertemu di SMK 1 Ya. Singosari. Singosari. Karena bertemu akhirnya kami diberitahu ada teman dari Malaysia. Betul. Nah, langsung kami datangi, kemudian kami ajak ke sekolah sini. Ternyata beliaunya berminat sampai malam, Pak ya. Iya. Nah, kemudian kapan hari beliau berkunjung lagi, ya juga malam lagi sehingga tidak melihat keindahan sekolah Oh, kita iya, betul. yang di pinggirnya banyak pemandangan yang bagus. Ternyata betul kesannya begitu. Ya. Ya mudah-mudahan ini sebagai awal kita yang kita ingin punya program student exchange itu. Betul. Mudah-mudahan nanti melalui tangan dingin Pak Hasan dicarikan hubungan ya sehingga kita Bapak Ibu guru mungkin perwakilan siswa juga kita akan melancong ya, Iya, melancong oke. sambil tukar Ya. pelajar, tukar guru Ya, gitu. ya. Gitu Pak Gigi. Baik, terima kasih Pak. Kalau boleh tahu Pak, pendidikan di Indonesia dan Malaysia itu mungkin hampir sama atau berbeda ya Pak? Iya. Kalau segi kurikulumnya, Iya, kurikulum. pengurusnya agak ada juga yang beda, ada Betul. juga yang sama. Betul. Oke. Kalau di tempat kami itu belajar kuliahnya 4 tahun. Oke. Bagi tahun tahun pertama kelas 10, kelas 11, anak-anak akan mendapat sertifikat. Oh, begitu. Jadi anak-anak ni yang awalnya dari SMP. Dari SMP setelah lulus jadi bisa masuk ke SMK di kolej kami. Dan belajarnya 2 tahun untuk dapat sertifikat. Setelah lulus mereka bisa lanjut kuliah untuk kelas 12, kelas 13 untuk dapat D3 ya, untuk diploma. Ya itu bedanya. Kurikulum agak tentu berbeda sekali kerana 4 tahun. Ini bukan anak ini, bukan hanya kita mereka dapat D3, malah kita pluskan dengan sertifikat yang lain itu di bawah tenaga rakyat dinas tenaga rakyat. Anak ini juga dapat, jadi bisa lanjut untuk sama ada ke perguruan tinggi juga bisa. Itu juga akan mereka memudahkan mereka untuk bekerja. Betul. Di anak ini bukan bukan hanya 4 tahun, sebenarnya 4,5 tahun Pak Didi ya. Setelah kuliah 4 tahun, di ujungnya mereka ada PKL 6 bulan. Mana 4 tahun, 6 bulan, maka 4,5 tahun ya, 4,5 tahun. Dan setelah kita rencanakan gitu, dinas pendidikan kami rencana gitu, semata-mata untuk anak-anak bila setelah selesai PKL, Betul. terus bekerja. gitu. Memang anak-anak kami ini memang terus biasanya gitu. Dalam proses PKL juga udah diterima masuk untuk lanjut ke perguruan tinggi. Oh, begitu. Gitu. Anak-anak kami itu seperti itu. Baik, Pak. Ya. Berarti memang tujuannya untuk ditempatkan di tempat kerja begitu Iya, ya Pak iya, ya. iya. Baik. Kalau di sekolah Indonesia, khususnya di Semanela, di SMA Negeri 1 Lawang, itu kan ada jam pembelajarannya Pak ya, dimulai dari jam 7 hingga jam 4 sore begitu. Kalau di sana bagaimana Pak, bisa diceritakan? Kalau di kami mula masuk jam 8. Oh, begitu. Jam 8, selesainya jam 5. Oh, Setiap Hampir sama. dari Senin ya. Iya, hampir sama. Senin sampai Kamis Jumatnya setengah hari. Kenapa kita merencanakan itu? Pertamanya kurikulumnya memang sebegitu. Yang kedua untuk membiasakan anak-anak dalam proses alam pekerjaan. Pulangnya masuk jam 8, pulang dan jam 5. Kalau di sekolah yang lain SMP, SMA enggak gitu. Mereka masuk jam 8, habisnya jam 2. Oh, begitu. Anaknya udah terbiasa kesehatan dan pekerja gitu. Baik, baik.
kalau di sekolah Indonesia Pak itu kan ada menggunakan seragam begitu ya Pak ya. Kalau di sana berarti sama ya Pak ya. Ada ketentuan seragam Iya, tertentu kalau gitu. dilihat kalau pakaian seragam kami seperti anak-anak yang memakai ini. Iya. Apa kalau di sini panggilnya apa ya Pak? Uniform, Enggak, seragam. seragam ini. Menyesuaikan. Kalau kami namanya baju koprat. Oh, Baju koprat kami. Kalau identitasnya gini. iya. Dan iya, juga badan uniform seperti apa pengangkap ya. Itu juga ada polisi juga, kadet dinamakan kadet polisi juga ada. Jadi begitu. KRS ya, kadet remaja sekolah itu di bawah dinas pendidikan. Kalau kadet polisi di bawah dinas kepolisian, ya gitu. Baik. Ya. Apakah ada ekstrakurikuler atau pengembangan diri Pak di Iya, sekolah? itu memang ada. Kalau di kami memang ada juga klub bahasa Melayu, bahasa Inggris, Oh begitu. sejarah, agama ada, dan juga ada sukan juga ada. Sukan olahraga ya di sini, olahraga. Ya bola sepak, rugby, di sini ada Pak, rugby. Belum ada. Rugby ada Pak, bola baling. Oh iya, itu ada ya, semua ada. Mungkin Pak tadi bisa menceritakan Pak kalau di SMA Negeri 1 Lawang ada ekskul atau pengembangan diri apa saja Pak? Kalau di SMA Lawang ini Iya. ada 33 jenis ekskul. Oh, Jadi semua keinginan siswa, bakat, minat kita wadahi. iya. Mulai dari olahraga, dari kesenian, kemudian dari entrepreneur, semuanya kita berikan wadah. Sehingga kenapa jumlahnya begitu banyak. Ramai. Ya, termasuk masalah seragam, saya kira sama. Kita punya seragam yang uniform. Kalau waktu upacara pakai putih-putih, kalau waktu nggak upacara pakai putih abu-abu. Oh, Kemudian ada kalau hari Jumat ini pakai pramuka. Pramuka, Tapi ada ciri khas kita pakai baju batik. Iya. Itu khasnya. Iya. Sehingga seminggu sekali pakai baju batik itu khasnya iya. untuk sekolah kami. Jadi seperti itu. Mohon izin Mbak Kiki ya, Iya, kalau Pak. di kami itu selanjutnya memakai baju ini, baju koprat karena baju sering kerja. ada praktiknya. Oh iya, praktik lapangan ya Ya Pak ke ya? lapangan langsung, Profesional, anak ya. ini sekitar minimalnya 2 jam atau 3 jam setiap hari. Jadi harus makan ini. Awalnya dulu kita merencanakan pakai baju batik seperti saya ini, tapi Iya. kurang cocok Pak. Kurang nyaman. Kurang cocok, kurang nyaman. Iya. Kok praktik listrik pakainya kayak gini, jadi enggak sesuai gitu. Iya. Ini kalau di Malaysia, Iya. apakah termasuk siswa yang kategori pemerintah atau negeri atau swasta? Sekolahnya. Sekolahnya. Iya. Sekolahnya. Kalau di Malaysia itu kita college vocational ini punya 86 buah sekolah di seluruh Malaysia. Semuanya di bawah pemerintah. Enggak ada yang swasta, enggak ada. Oh, semuanya. Jadi semua swasta di bawah pemerintah. Ya. semuanya. Yang untuk vokasional secara Iya, keseluruhan fokusnya di bawah dia. pemerintah, iya, iya. Kalau segi ramainya maksimal 800 bagi setiap satu Jumlah sekolah. siswa Jumlah secara siswa. total Iya. 800. Iya. Sekitar itu. Dan pada umumnya setelah lulus kebanyakan diambil oleh pemerintah, Pak, dipekerjakan itu. Itu tergantung Atau juga bebas? Pak, tergantung juga kita merencanakan 70% ke industri, 80% untuk wirausaha, 10% untuk lanjut ke perguruan tinggi. Oh, iya, iya. Ya, gitu. Ya, bedanya kalau di Indonesia itu ada sekolah umum Iya. yang Iya. namanya SMA seperti kita Iya, ini. iya. Ini pada umumnya lulusannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau Iya. ke kedinasan. Iya betul. Sedangkan kalau yang bermitra dengan sekolah Bapak ini SMK 4 itu untuk vokasional kejuruan yang umumnya lulusannya banyak untuk dipersiapkan bekerja. Iya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa juga melanjutkan ke perguruan Iya. tinggi. Ya sama juga Pak tadi ya Mbak Kiki. Iya. Di kami juga ada seperti itu. Kalau di sini ya kita ada SMP 3 tahun, Iya. lepas itu SMA 2 tahun. Yang daripada SMP bisa masuk ke SMK ya kan? Iya. Iya. Kalau di Malaysia enggak, dibeda sedikit. Iya. Namanya SMA. Atau di Malaysia dipanggil Sekolah Menengah Kebangsaan, SMK. Oh, SMK. SMK. Itu belajarnya 5 tahun. Dua dengan tiga Iya. sama dua tadi. Iya. 2 tahun. Tapi kalau anaknya udah 3 tahun dapat sertifikatnya. Baik. Beliau bisa lanjut langsung ke SMA-nya 2 tahun atau
ke SMK kami, ke kolej kami yang belajar selama 4 tahun. Baik. Bedanya anak SMA setelah lulus baru bisa ke universitas. Oh iya iya. 4 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun untuk dapat D3. Tapi di kami Iya. 4 tahun udah dapat D3. Sama. Setara. Maka itu kita bilang fast track. Iya, pasti. Baru 19 tahun, barusan 19 tahun udah ada di D3. Iya iya. Gratis lagi. Oh, gitu Iya. ya. Jadi Kalau ini gratis ini. gratis seluruhnya. Wah, alhamdulillah. Kalau universitas harus bayar sekitar 30 juta gitu. Iya iya iya. Bayar. Iya iya. Untuk agak lumayan mahal ya. Jadi kenapa enggak ya anak-anak ini ke SMK aja Iya. untuk belajar vokasi. Itu lebih nih kami Iya. di vokasi ini. Saya ingin sedikit Iya, ya. boleh Pak, silakan. Kami ingin tahu Pak, untuk pendanaan terus bisa sampai ke Indonesia ini gimana? Pendanaan untuk anak-anak ini. Oh iya. Iya Pak, kalau kita ini dana daripada orang tua. wali murid juga untuk menyediakan tiket pesawatnya. Kongsi ya. Iya. Berkongsi dengan orang tua. Iya, orang tua untuk menyediakan biaya tiket pesawatnya ke Surabaya, ke Indonesia. Ya, yang selebih ini kalau kami antara SMK dengan KB janjian seperti itu. Iya. Anak Malaysia ke Indonesia tiba di bandara itu di bawah Indonesia. Oh, iya, iya. Seperti kami juga Iya. anak Indonesia harus menyediakan biaya tiket pesawat turun saja di bandara Kuala Lumpur itu di bawah kami. Untuk datang keseluruhannya itu biayanya anak wali murid, yang selebihnya ditanggung oleh pihak sekolah. Harus cari sponsor Pak, nggak ada sponsor dari pihak pemerintah. Iya, iya. Harus nyari sendiri jawabannya. Ya gitu Pak. Ya, terima kasih. Ya, Sudah Pak, baik Pak. Tadi kan sudah melihat beberapa lingkungan sekolah Pak ya, di kantin, kemudian di lantai 4 ya Pak. Bagaimana Pak pendapatnya mengenai SMA Negeri 1 Lawang? Ya, kalau saya lihat ya SMA ini luar biasa Pak. Nggak kepikirin deh. Seperti Bapak bilang saya datang waktu jelang maghrib, bisa nggak kelihatan ini. Bila waktu ini saya lihat, wah luar biasa, luar biasa. Walaupun lelahannya kecil, tetapi sekolahnya bersih. Pokoknya mantap Pak. terima kasih. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Ya, mungkin nanti saya dan tim bisa datang ke sana ya Pak Amin. ya, ke sekolah Bapak. Monggo. Melaksanakan podcast ini. Iya, liputan ya. Iya. Saya mengambil kesempatan ini mengajak semua anak-anak Bapak guru dari SMA Negeri 1 Kota Lawang ini monggo datang ke Malaysia, dan kita memang sebenarnya saya biasanya merencanakan untuk kerjasama antara SMK Malaysia dengan SMK Indonesia. Betul. Kesempatan ini juga, mumpung saya ada di sini, ketemu Pak Edi juga pingin yang kita akan satukan dengan SMA yang berada di Malaysia. Insya Allah. Ini barusan Pak, kita udah dalam proses untuk dengan UM ya, Universiti Negeri Malang, yang mau antar anaknya ke SMT di Malaysia untuk latihan mengajar. Juga kita menyebarluaskan kerjasama kedua negara itu Pak. Iya, gitu. alhamdulillah. Bagus sekali. Iya. Kebetulan saya juga alumni Universitas Negeri Malang, Pak, tadi yang disebutkan. Dan Saya juga alumni SMA Negeri 1 Lawang, Pak. Iya. Mantap. Iya, dari Smanela untuk Smanela, Pak. Ya. Baik, mungkin Pak tadi ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Saya kira ini kunjungan yang luar biasa dari teman-teman dari Malaysia yang kita idam-idamkan, kita mimpikan. Mari kita menjalin perdamaian melalui dunia pendidikan. Ini yang selalu kita gelontorkan. Biar anak bangsa keduanya ini saling menjalin persahabatan. Karena pengganti kita-kita ini supaya nanti betul-betul dunia itu damai. Bisa dinikmati bersama. Ya, benar Pak. Ya, sebenarnya Mbak Kiki ya. Iya. Kalau kami di Malaysia awalnya nggak tahu ini seperti apa sih. Anak-anak juga. Setelah kemarin, wah senang mereka. Memang seperti keluarga. Bila walaupun sebentar ketemu, ya udah seperti keluarga, terasa ya luar biasa. Ya gitu. Harusnya kita lanjutkan lagi yang depannya. Insya Allah. Amin. Baik Pak, mungkin yang terakhir, mungkin harapan untuk SMA Negeri 1 Lawang
dan saling bertukar untuk memberikan harapan-harapan ke depannya. Amin. Gimana Pak, kalau dari Pak Hasan? Ya, kalau saya sendiri mengharapkan setelah ini Ya, disaling kita mengenali waktu ini, harapan saya bisa teman-teman dari SMA Negeri 1 Lawang bisa berkunjung ke Malaysia, khasnya ke KB kami, dan saya begitu berharap SMA di Kota Lawang bisa bekerjasama mengadakan program pertukaran pelajar dan guru amin. di SMA di Malaysia, khasnya di Provinsi Perak. Insya Allah, itu harapan saya. Amin. Ya, Pak Teddy? harapan yang barusan disampaikan oleh Iya. Pak Hasan, mudah-mudahan Allah memudahkan Amin. sehingga keinginan kita bisa berlanjut melaksanakan program student exchange Iya. dan juga termasuk gurunya mendampingi ya. Iya. Amin. Ya mudah-mudahan betul-betul kali ini terjalin, insya Allah perdamaian akan terwujud. Iya, benar. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk contoh model Iya, untuk model. negara-negara Benar. yang lain. Iya, benar. Demikian, Mbak Baik, Gigi. terima kasih. Baik, mungkin cukup untuk podcast hari ini bersama Bapak Hasan dan Iya. Pak Teddy. Iya. Terima kasih Pak atas Iya. kunjungannya. Sama. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga dapat kembali ke Malaysia dengan Iya. keadaan yang sehat. Amin. Begitu. Iya. Amin. Semoga bisa kemari lagi ya. Ya, Amin. Iya, semoga bisa kembali lagi Dalam sih Pak. waktu yang Ditunggu. Iya. lain waktu dengan lebih Iya. berbahagia. Baik. Saya Kota Malang ini seperti kampung saya sendiri. Oh, begitu. Iya, Kampung Pak, halaman ya, Pak, Kampung ya? halaman ya. Maka sering Sangat ke sini. nyaman ya Pak Yang ya. punya sahabat khusus. Ya, satu daerah yang namanya Pak Purbo. Oh, Pak Urbo ya. Pak Purbo. Ya, Pak kalau Purbo, guru PKN. Semanela. Ya, Semanela, Oh, Pak iya, Pak Purbo. Purbo. ya, Iya. saya punya leluhur sendiri Pak Iya. Siti ya. Leluhur saya dari Kota Medan, Bandar Medan. Batubara. Oh, baik. Ya, bila ketemu Pak Pak Purbo. Pak Purbo, wah senang sekali. Sekali. Oh iya iya. Katanya ketemu orang kampung nih, Kota Medan iya. ya gitu. Kembali ya begitu. Baik, terima kasih. Sekian podcast hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam baktiku warahmatullahi harapanmu. Harapan. Iya.